Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Indah Lestari. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah tayangan atau sebuah video di mana tayangan tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang pernah terjadi dan mungkin hingga saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Video apakah itu? Berikut tayangannya. Banyak pro dan kontra pernikahan sepasang ABG di Kalimantan Selatan yang telah dilakukan pada 12 Juli 2018 silam sepertinya harus ditangguhkan atau dibatalkan. Sehari setelah melakukan resepsi, pasangan ZA dan IR beserta keluarga memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk penyelidikan atas kasus pernikahan mereka. Dalam penyelidikan itu, pihak kepolisian menemukan adanya syarat sah menikah yang tidak dipenuhi oleh kedua mempelai dan memutuskan bahwa pernikahan mereka tidak sah. Mendengar hal tersebut, pasangan ZA dan IR terlihat terpukul dan sangat bersedih. Keduanya pun disarankan agar melanjutkan kembali pendidikan mereka yang sempat tertunda. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ingat kan dengan berita yang pernah viral pada masanya, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Juli 2018, seorang anak di Kalimantan Selatan yang masih berusia 14 tahun sudah memutuskan untuk menikah. Nah, jadi ini merupakan sebuah fenomena sosial atau bisa dibilang juga sebuah masalah sosial di mana anak berusia 14 tahun sudah memutuskan menikah dan ini termasuk sebuah pernikahan dini. Nah, fenomena sosial pernikahan dini ini yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan dini ini masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda atau usia dini ini tentunya akan berdampak pada kehidupan maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Adapun secara psikologis, mereka masih belum matang berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan sebuah kasus yang terjadi akibat masih dininya usia untuk memutuskan untuk menikah. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Salah satunya karena masalah ekonomi seperti yang belum lama terjadi ini, tepatnya di Kabupaten Balangan. Nah, di mana seorang anak di bawah umur memutuskan untuk menikah saja karena dia tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Apalagi saat masa pandemi seperti ini, tentu perlu kuota untuk bisa terus belajar. Itulah yang membuat dia memutuskan untuk menikah saja dan orang tuanya juga menganjurkan seperti itu karena dia sudah tidak memiliki biaya lagi mungkin untuk menyekolahkan anaknya. Apalagi beliau adalah seorang single parent yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Selain itu, masalah lingkungan sosial juga berpengaruh. Pernikahan dini bisa terjadi karena kurangnya dorongan motivasi dari orang-orang terdekat maupun orang-orang sekitar untuk bisa terus sekolah dan tidak usah terpikirkan untuk menikah terlebih dahulu, apalagi usia dini. Tentunya fenomena sosial ini memiliki nilai moral atau pesan moral untuk kita semua, bahwa pentingnya motivasi dan dorongan dari orang-orang sekitar agar dapat terus sekolah. Karena pendidikan tentu sangat penting untuk kehidupan kedepannya. Jika kita bersungguh-sungguh, tentu ekonomi tidak akan jadi masalah karena sekarang banyak terdapat beasiswa yang bisa didapatkan untuk terus sekolah. Kalaupun memang tidak bisa untuk di perguruan tinggi, setidaknya dapat bersekolah hingga lulus SMA atau 12 tahun pendidikan. Nah, ada lagi pesan untuk kita.
khususnya untuk saya, teman-teman semua, sebaiknya tidak usah dululah seperti itu memikirkan untuk menikah. Paling tidak bahagiakan dulu orang tua, banggakan dulu orang tua, sekolah dulu setinggi-tingginya. Masalah jodoh, insya Allah nanti Allah pertemukan di waktu yang tepat. Jadi terus semangat dan ngeluh boleh, nyerah jangan. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.